Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah Majlis Ta'lim Radul Jannah, jamaah salat subuh yang hormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bagian bahagia ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kajian untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan kita dalam setiap waktu ahad pagi kita mencari ilmu tergolong ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berangkat atau pergi berniat untuk mencari ilmu, maka akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkata dalam hadis Rasulullah tadi, sehingga dalam setiap orang susah untuk mencari surga, berupaya terus dengan sekuat tenaga. Salah satu pintu untuk masuk surga adalah kita dengan melaksanakan mencari ilmu sesuai dengan niat ikhlas kita masing-masing. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian pagi ini Pak Ustadz ingin melanjutkan tema pada tema sebelumnya. Tema sebelumnya adalah kita sedang membahas tentang bab ijalatin najasati wa bayaniha, yaitu tentang cara-cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Pada pagi ini masih ada beberapa sabda Rasulullah yang insya Allah kita akan selesaikan pada pagi yang berbahagia ini. Sebagai mukadimah bahwa kalau kita dengan menggunakan kata-kata menghilangkan, berarti ada yang dihilangkan. Apa yang kita hilangkan? Itu adalah berbagai macam najis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah dibahas, najis itu ada 3 macam, yaitu pertama najis mughaladhah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawassithah. Najis mughaladhah adalah najatul qalb wal hinjir, najis dari sesuatu yang dikeluarkan dari anjing atau babi. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah, yaitu adalah najis yang ringan sekali. Kalau mughaladhah ada yang berat sama sekali, kalau yang mukhaffaf ada yang ringan sama sekali. Di situ disebutkan al-mukhta adalah baulus sobi alladzi lam yutam laban wa lam yaduk al-khawlain, yaitu najisnya anak kecil yang dimana anak itu belum belum makan sesuatu ghairul laban selain air susu ASI, walam jabdu khaul khain, dan belum sampai usia 2 tahun. Jadi itu ya termasuk kategori najis apa? Anak atau kencing anak atau kotoran anak lah kata begitu. Di sini jelaskan. Yang usianya belum sampai 2 tahun dan yang dimakan hanya ASI atau air susu ibu. Kemudian yang ketiga, najis ada mutawassithah, yaitu sairun najasa. Selain najis mughaladhah dan selain najis apa, itu adalah najis mutawassithah. Penjelasannya adalah wa bayaniha, bagaimana cara menghilangkannya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa najis mughaladhah adalah najis yang amat sangat berat, yang dimana dalam salah satu cara menghilangkannya disebutkan bisa migusalatin ba'da ijalati ainiha ihdahunna biturab, yaitu dicuci sampai salah 7 kali cucian, 7 kali
membasuh. Dan ihdahuna biturab, salah satu dari yang itu adalah menggunakan at-turab, tanah. Bisa pada yang pertama, bisa cucian yang pertengahan, atau juga cucian yang terakhir. Itu adalah merupakan syarat bisa dikatakan suci dari najis mughaladah manakala dicuci dengan cara yang 7 kali cucian tadi. Yang salah itu adalah menggunakan at-turab, yaitu tanah. Kemudian yang kedua, penjelasannya untuk najis yang kedua yaitu muhaffafah. Najis muhaffafah itu adalah tathuru, disucikan birasil ma'alaiha ma'al ghalabati wa ijalati ayniha. Najis muhaffafah adalah disucikan dengan cara birasil ma', mengalirkan air alaiha kepada najis tadi, mal ghalabati wa ijataniya, dan menghilangkan najis itu, ainnya najis atau jenisnya najis. Itu najis muhaffafah. Dalam hadis disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, di sini jelaskan dalam hadis yang ke-26 dalam penjelasannya, wa an Abi Samhi, dari Abi Sam, qala, Nabi telah bersabda, yughsalu min bil jariyah, mencuci uyuh itu artinya apa, kencingnya, al jariyah, anak wanita, dengan cara dicuci, digosok, dibersihkan. Tetapi wa yurassu bin bail gulam, adapun kotoran atau kencing anak laki-laki cukup dengan disiram saja. Jadi kalau ada satu kotoran di dalam satu tempat kita, di masjid atau di mana saja, di lantai, di dinding misalnya, ya kita dicuci dengan cara digosok. Kalau itu kencingnya kencing anak wanita, dan kalau untuk kencing anak laki-laki cukup disiram saja. Itu cara mencucikan najis muhaffafah. Yang ketiga, wal mutawassitatu, yaitu najis mutawassitah. Nah, najis mutawassitah adalah najis yang pertengahan, bukan mughaladah, bukan juga muhaffafah. Di sini disebut dalam kitab ini, mutawassitah terbagi kepada dua. Wal mutawassitatu tanqasimu al qismaini. Najis mutawassitah adalah terbagi kepada dua macam. Ainiyatun hukmiyatun, yang pertama najis ainiyah, wa hukmiyatun, yang kedua najis hukmiyah. Ainiyah adalah najis yang kelihatan, najisnya masih ada, kotornya masih kelihatan. Dan yang kedua hukmiyah, najis yang tidak kelihatan, hanya hukumnya saja yang wajib kita sucikan. Bagaimana penjelasan cara menghilangkan najis itu? Al-ainiyah allati laha launun warihun wa ta'mun. Najis ainiyah ini adalah harus yang kelihatan rihun, wangi atau baunya, wa ta'mun, rasanya, launun, warnanya, jenisnya. Fala budda min ijalati launuha warihaha wa ta'muha. Fala budda, maka tidak boleh tidak, harus, berarti harus. Bagaimana caranya? Min ijalati launuha, hilang launuha, warnanya, wariha, baunya, wa ta'muha, rasanya. Ya tentu kita hanya bisa melihat warnanya saja. Oh, ini sudah tidak ada najis dalam lantai ini, ya itu dikatakan suci. Begitu wariha tercium, mungkin udah hilang baunya, juga sudah suci. Wa ta'muha, rasanya yang nggak mungkin kita jilat. Jadi yang jelas sudah tidak kelihatan najisnya, sudah tidak tercium baunya, apalagi sudah tidak terasa rasanya, maka itu sudah hilanglah najis ainiyah, termasuk kategori najis mutawassithah. Minimal syarat kita dikatakan suci adalah sudah tidak ada najisnya dan sudah tidak tercium baunya. Itu minimal. Kalau kita najis ada di lantai atau ada di wadah-wadah kita yang kita gunakan di piring dan sebagainya, ya itu minimal syarat seperti itu. Hilang jenisnya, tidak tercium baunya, dan hilang rasanya. Kemudian yang kedua, wal hukmiyah, najis hukmiyah dari kategori disebut mutawassithah di sini adalah allati la launun wala rihun wala ta'mun yakfika jadul ma 'alaiha.
Najis hukmiyah adalah najis mutawasito yang hanya hukumnya saja, berarti najisnya sudah tidak kelihatan. Mungkin air kencing anak di tempat kita ada yang tahu tapi sudah kering, sudah tidak kelihatan. Bagaimana cara mencucinya? Wabayaniha di sini allati lalun, karena sudah tidak kelihatan warnanya atau jenisnya. Walaruna sudah tidak tercium baunya. Wala tidak juga tidak terasa rasanya. Yakfika, cukup bagi kamu jariul ma alaiha, mengalirkan air di atas najis tadi, mencuci atau menggosok-gosok di atas najis tadi. Kenapa? Karena tidak tahu itu ada aja, berarti sudah tidak kelihatan. Tapi ada yang tahu sebelumnya, bahwa tadi di sini ada anak kencing, karena mungkin tidak cepat dibersihkan sudah mengering, maka ya konsekuensinya kewajibannya adalah disucikan dengan cara jariul ma, cukup dengan mengalirkan air atau menggosok-gosok. Nah, itulah penjelasan dari najis mutawasito yang bersifat hukmiyah, yang sudah tidak kelihatan najisnya tapi masih kewajiban menghilangkan najisnya dengan cara mengalirkan air. Insya Allah dengan cara seperti itu, sesuai dengan aturan fikih ini, kita termasuk kategori mencucikan dan suci kita gunakan. Nah, itulah mengenai beberapa yang terkait dengan macam najis dan cara mensucikan najis tersebut, baik najis mukhalatah, najis apa maupun najis mutawasito. Selanjutnya Pak Ustaz ingin bacakan beberapa hadis yang terkait dengan cara menghilangkan najis dan penjelasannya sebelum masuk pada bab yang lain. Dalam kitab Bulughul Maram, dalam pada hadis yang ke 27, Rasulullah telah bersabda, ini terkait dengan najis mutawasito yang wajib dibersihkan. Rasulullah telah bersabda, wa an Asma, dari Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, telah bersabda, bidamil haid yusibus saub, ada darah haid yang terkena kepada pakaian atau baju. Bagaimana cara mencucikannya? Dalam arti disebutkan tahuttuhu summa taqrusuhu bilma summa tansahuhu summa tasalli fihi, muttafaqun alaih. Nabi telah bersabda bahwa ada darah haid wanita yang terkena kepada pakaiannya. Mungkin kita tidak hal ini tercekal pada kita kaum bapak-bapak, tapi untuk tahu, mengetahui, memberikan tahu kepada istri-istri kita. Kalau ada darah haid yang terkena kepada baju atau pakaian istri kita yang biasa digunakan untuk sholat, bagaimana cara mencucinya atau bagaimana cara membersihkannya? Tahuttuhu, menggosoknya. Mungkin darah haid ini sudah dalam keadaan kering, mungkin sudah kering, maka ada tahut digosok, digosok-gosok, bisa kucek-kucek dan sebagainya, itu namanya menggosok. Sumatak suhu, kemudian mengeriknya. Ya mungkin darah haid ini kan biasanya mengering, menebal di baju itu, biasa seperti itu. Bagi istri kita tahu, kita mungkin tidak banyak tahu hal itu, dan istri kita tahu, karena darah itu beda dengan darah-darah yang lain. Nanti akan ada penjelasan khusus ke bab haid. Salah satunya adalah cirinya, darah haid itu adalah darah yang kental dan berwarna kehitam-hitaman. Beda dengan darah yang sehat, ya, karena darah itu pada dasarnya darah penyakit. Jadi yang mesti dikeluarkan sesuai dengan alamnya dari rahim seorang istri atau seorang perempuan. Nah, karena itu ketika terkena kepada pakaiannya, maka punya ketiga kewajiban. Yang pertama, menggosoknya dulu sampai bersih kalau itu sudah kering. Kemudian takrusu, mengeriknya, dikerik dengan menggunakan bilma, dengan menggunakan air. Setelah itu semuanya sudah digosok atau dikerik supaya kelihatan jenis daripada darah haid tadi, sumatandahu, kemudian membersihkannya sampai darah yang kelihatan ada warna merah pada pakaian tadi,
tidak bersih. Kemudian summa tusalli fihi, boleh pakaian digunakan untuk sholat lagi di dalamnya. Jadi yang tadi pakaian bekas ketika darah haid sudah dibersihkan dengan cara digosok, kemudian dengan cara dicuci, dibersihkan sampai berulang kali sampai tidak kelihatan lagi darah haidnya tadi, boleh digunakan lagi pakaian bekas haid tadi. Nah, ini hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah hukum dibolehkannya menggunakan pakaian bekas karena darah haid. Selanjutnya diperkuat dengan hadis berikutnya, hadis yang ke-28. Rasulullah telah bersabda, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, Rasulullah telah bersabda, qalat Haulah. Haulah telah berkata, Haulah adalah salah seorang sahabat Nabi putra Yasir. Haulah, Yasir bin Amr. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bain lam yadhabud dam, bagaimana kalau darah itu tidak bisa hilang dari pakaian tadi? Bain lam had, tidak bisa hilang darah tadi, adam. Qala, Rasulullah menjawab, yakfi kalma wala yadurrukil asyaruhu. Yakfi kalma, cukup dengan dicuci dengan air tadi, yaitu dengan cara kerik, digosok, dicuci sampai berulang kali sampai hampir tidak kelihatan darah haid tadi, cukup dengan seperti itu. Tapi masih ada bekasnya, warna-warna merahnya, mungkin karena mungkin apa? Bisa aja kainnya, kalau kain warna putih misalnya sudah itu tidak akan kembali ke putih seperti biasa kalau sudah terkena darah haid. Bagaimana kalau yang seperti ini? Wala yadruki asyaru, wala yadruki, tidak apa-apa bekasnya. Jadi kalau misalnya ada bekas pada darah pada pakaian tadi yang sudah dicuci dengan cara tadi, maka tidak apa-apa digunakan pakaian itu untuk dilaksanakan pakai sholat. Berarti dalam keadaan suci. Jadi karena pakaian yang sudah terkena darah haid, baik itu mukena misalnya atau kain dan sebagainya, itu tidak akan kembali seperti yang semula, apalagi sudah darah haid mengering dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah dilakukan pembersihan seperti tadi dengan cara dikerik, digosok, dicuci berulang kali, tapi tidak hilang juga warnanya, itu tidak mengapa kata Rasulullah. Itu namanya asar, ya. Itu. Boleh saja digunakan untuk sholat kembali. Itu yang namanya asar, ya, bukan zat. Kalau zat tidak boleh, bentuknya masih wujudnya darah, tapi sudah asarnya itu boleh. Karena dicuci dan sampai tidak bisa hilang, dipaksakannya bisa robek pakaiannya, itu tidak boleh. Itulah dalam rangka kewajiban kita mencucikan mengenai darah-darah yang ada pada pakaian istri kita. Kemudian hadis berikutnya yang Ustaz bacakan, ini mungkin menyangkut bukan darah haid maupun bernifas, tapi menyangkut masalah mani. Ini untuk bapak-bapak dan sebagainya. Dalam hadis yang ke-25 dijelaskan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah bersabda, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah telah berkata, kana Rasulullah yagsilul maniyya summa yakhruj ila shalah fi dalika saub. Rasulullah dalam keadaan habis mandi karena al-maniyah, keluar air mani. Ini berarti laki-laki atau bapak-bapak. Summa yakhruj ila shalah, kemudian Rasul pergi untuk melaksanakan salat. Fi dalika saub, dengan menggunakan pakaian tadi yang terkena air mani. Siti Aisyah melanjutkan perkataannya, Nabi bersabda, wa ana anduru ila hasil ghusli fihi, dan saya melihat betul, kata Siti Aisyah, ila hasil ghusli fihi, masih ada asar cucian, bekas cucian fihi pada pakaian tadi. Jadi hadis ini meriwayatkan bahwa Rasulullah malamnya sudah berhubungan sama Siti Aisyah radhiyallahu anha dan keluar air mani, dan air mani itu terkena kepada pakaian Rasulullah.
Kemudian Rasulullah menggunakan pakaian itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Siti Aisyah menjelaskan, saya melihat persis dengan ainul yakin Rasulullah menggunakan pakaian tadi. Dibolehkan apa tidak? Dalam hadis ini disebutkan lanjutannya, laqad kuntu abrokuhu min sabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parkan fa yusalli fihi. Berarti dibolehkan. Dalam hadis disebutkan, laqad kuntu abrokuhu, sungguh saya telah menggosoknya, membersihkannya dari pakaian tersebut, min saubi Rasulullah, dari pakaian Rasulullah. Jadi air maninya udah mengering pada pakaian Rasulullah ini, bukan digosok-gosok. Parkan dengan gosokan yang sangat jelas, dibersihkan. Lalu bagaimana Rasulullah di sini? Fa yusalli fihi, Rasulullah menggunakan pakaian tadi untuk ibadah sholat. Dalam hadis lain disebutkan yang diriwayatkan Imam Muslim, laqad kuntu ahaqquhu yabisan bidupri min sawbihi. Sungguh saya telah juga membersihkan pakaian Rasulullah bidupri, dengan kuku-kuku, min sawbihi, dari pakaiannya. Jadi bersihkan itu air mani yang sudah ngering di pakaian Rasulullah dengan kukunya. Berarti di sini tidak menggunakan air, dikerik saja. Kemudian Rasulullah setelah itu digunakan pakaian tadi untuk ibadah sholat. Diperjelas bahwa kata Siti Aisyah, saya melihat Rasulullah sudah mandi, tapi menggunakan lagi pakaian yang bekas terkena air mani. Hanya disebut dalam lanjutannya, dikerik air mani yang terkena kepada pakaian Rasulullah tadi. Dengan kata lain bahwa air mani adalah suci, tidak seperti darah haid. Kalau darah haid harus dicuci, dibersihkan. Asalnya boleh-boleh saja, tapi dikerik, dibersihkan, dicuci. Tapi kalau air mani tidak, cukup dikerik saja, dibersihkan yang sudah nempel pada pakaian itu. Nah, kemudian pakaian digunakan lagi untuk sholat. Dibolehkan ya hal seperti ini untuk digunakan pada saat manakala pakaian kita atau celana kita atau sarung kita terkena air mani karena kita sudah berhubungan dengan istri kita, atau mungkin karena mimpi dan sebagainya. Mimpi itu bisa terjadi terkena kepada sarung kita. Itu boleh sarung kita digunakan untuk sholat. Nah, ini kaitan dengan apa? Penjelasan tentang bagaimana cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Tadi dilanjutkan dengan beberapa hadis bahwa selain najis mughalladha, najis muwaffafa, dan najis mutawassyithah, ada beberapa yang terkait dengan cairan seperti darah haid, kemudian juga mani, boleh digunakan pakaian kita yang terkena, yang sudah terkena darah haid maupun darah mani, atau dengan air mani, dengan cara dicucikan dengan aturan fikih ini. Nah, ini ilmu bagi kita. Kalau ada hal seperti itu terjadi, kita sudah bisa memberikan informasi atau bicara kepada istri-istri kita untuk yang terkena darah haid dan mungkin juga terkena atau keluar mani bagi kita, manakala terjadi kepada pakaian kita, bisa digunakan kembali setelah dikerik air mani yang kering, kita gunakan untuk sholat seperti biasa. Masyaallah hadirin jamaah sholat subuh radhiyallahu taala. Kemudian hal lain dalam hadis ini masih terkait dengan izalatun najasah. Saya ingin bacakan hadis berikutnya. Ini tidak termasuk najis, tapi termasuk barang kita ini barang geleh. Geleh itu adalah jijik gitu ya, jijik, tapi tidak najis, tapi harus dibersihkan. Nah, ini hadis berikutnya Rasulullah telah bersabda. Ini Ustaz ingin bacakan. Wa an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasu ala katipi, akhraj Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Dari Amr bin Kharijah, Rasulullah bersabda, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang khutbah bimina, di Mina, wa huwa ala rahilati, dan beliau masih ada di punggung
di punggung kuda, arohal itu pada tunggangannya, walu abuha dan cairannya itu mengalir. Istilahnya apa ya, cairan dari mulutnya itu, mulut kuda itu mengalir. Ya silu ala katipai, mengalir kepada pundakku, kata Amr. Bagaimana seperti ini? Kita punya kewajiban dibersihkan. Luapnya itu ada cairannya, tapi ini tidak termasuk kategori najis, hanya barang jijik ya. Nah ini dibersihkan, kenapa? Untuk menghilangkan rihun, baunya ya. Kemudian launun, warna atau jelisnya, bisa aja nanti apa, busa yang keluar dari mulut kuda itu nempel pada baju kita, kepada pundak kita. Nah itu watamuhun, mungkin juga rasanya, dengan cara dibersihkan saja. Andai kan nanti tidak bersih juga, masih ada warnanya, boleh digunakan baju kita untuk sholat. Rasulullah pada waktu itu sedang khutbah, mengalir lu'ab, itu ada cairan dari mulut kuda kepada hamba yang sedang ada di sekitar sholat tadi ya. Nah, oleh karena itu maka ini barang jijik, tidak termasuk kategori najis, hanya barang gelis saja, itu makanya boleh dibersihkan saja. Ibarat kita begini, ada saudara kita tidur dalam masjid lalu ngalir dari mulutnya, apa namanya itu ya, ya lu'ab itu. Nah itu pada hakikatnya itu sebetulnya bukan najis, hanya barang gelis, harus dicuci. Makanya dilarang kita tidur dalam masjid. Apa tujuannya? Supaya tidak mengotori apa tempat kita sholat. Nah, itu harus dibersihkan, walaupun itu tidak termasuk kategori najis yang baik mau apa mau tasam pun moga hanya barang aja apa jijik lah kata bahasa kita itu ya, itu lu'ab namanya. Satu lagi hadis yang ingin sudah bacakan. Ini ada pada Rasulullah yang ditanyakan, hadis ini berkata diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik qala, ini kaitan dengan khamar yang sudah menjadi cuka, bolehkah kita gunakan atau tidak? Nah, di sini Nabi menjawab. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, Rasulullah bersabda, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah pada Rasulullah, anil khamri tutadkhalan, khamar berarti arak ya, tutadkhalan sudah menjadi cuka kan asam ya, dibuat dari arak, dari alkohol. Nah itu. Qala, Nabi menjawab, bolehkah kita menggunakan arak yang sudah menjadi cuka? Itu pertanyaannya yang ditanya oleh Anas bin Malik. Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Berarti tetap najis. Ya, itu tidak boleh. Akhraja Muslim wa Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Jadi kalau ada orang ingin membuat cuka dari alkohol yang sudah dikatakan khamar, lalu dijemurnya, nanti kan berbusa itu. Nah, kembali lagi menjadi cuka lagi, kholan menjadi cuka lagi. Bolehkah kita gunakan? Tegas banget Nabi mengatakan, qala la, tidak. Itu tetap najis. Jelas ya? Kenapa? Karena terbuat dari alkohol. Ya. Oke. Kemudian dalam hadis lain dikatakan dalam hadis dikatakan, kalau tadi yang terbuat dari alkohol itu tidak boleh sama sekali. Qala la, kata Nabi. Ya. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan begini. Alladzi yathuru min najas, salah satu al-khamru idza tahalat bin nafsiha. Ada 3 hal yang bisa dikatakan suci dan yang asalnya adalah najis. Contoh apa? Al-khamr idza taharat min nafsiha, manakala khamar yang sudah dihalalkan dengan sendirinya sudah menjadi cuka. Yang terbuat tidak apa? Ini yang terbuat dari, kalau pohon aren namanya apa? Gula merah ya. Itu kalau sebelum jadi gula, itu kan pasti
yang suka dijual itu namanya, kalau di sana banyak lahang. Lahang itu air gula pohon aren, ya, hila ya, hila ya. Nah, itu kalau dijemur itu akan berbusa, itu akan menjadi khamar, arak. Nah, ketika sedang menjadi arak itu, kalau kita minum itu akan mabok. Tapi dijemur kemudian kira 1 atau 2 hari sampai ke 3 harinya akan kembali lagi menjadi khalan, cuka. Nah, itu boleh dimakan, tidak halat binafsya, boleh dihalalkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena terbuatnya bukan dari alkohol, dari air pohon aren yang akan menjadi gula merah. Jelas ya? Nah, itu karena zatnya itu suci awalnya, maka boleh diminum, dan sudah menjadi cuka dibolehkan untuk dijadikan cuka untuk alat bumbu masak. Tapi kalau zat awalnya dari alkohol sudah menjadi cuka juga, tetap kata Nabi qala la, itu diharamkan, tidak boleh. Nah, ini penting untuk kita diketahui bahwa kalau membuat cuka dari seperti itu tadi, dari azatnya dari air pohon aren tadi untuk bahan gula merah itu boleh. Tapi ketika sedang berbusa, sedang menjadi khamar, itu tidak boleh. Karena akan membuat mabuk bagi kita. Ya, nah oleh karena itu maka kalau sudah menjadi cuka kembali, boleh digunakan untuk dijadikan untuk bumbu atau bumbu masak itu. Itu kalau zat awalnya terbuat dari zat yang suci, yaitu dari air pohon aren. Jadi kalau tadi zatnya kotor, najis dari alkohol menjadi khamar, tetap akan menjadi cuka juga, tapi haram digunakannya. Kenapa? Karena zat awalnya terbuat dari barang najis. Ini barangkali sebagai satu perbandingan bahwa ada yang tadinya halal menjadi haram, dan juga sebenarnya haram tetap haram. Ya. Demikian barangkali yang kaji pada pagi ini yang dapat disampaikan, karena nanti ada acara siang dan juga agak kurang sehat nih, jadi agak batuk gitu. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu bisa untuk diri kita, bisa juga untuk istri kita dan lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca kafatul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.